Oh, dulunya dipiralin sama si Mbak Nopianti. Lanjut. Orang sini, ayo makan dulu. Kalau datang pasukan tiada henti, namanya cucunya Kapten Welas di Harjo. Ya. Makan dulu, makan apa kita? Ya udah, makan apa? Tempe. Nah, kalau pecel lele biasanya tempe, penyet sama lele ya. Oh, terus asin sama teh manis. Ya. Oh, kita udah lama gak ketemu ya? Ada kalau zaman gua sama si Ali buka restoran itu kalau nggak salah tahun 2009. 2009 sama si Richard. Anak buahnya orang Tegal, Brebes, terus orang Bekasi ada. Sekarang masih buka seafoodnya di Bekasi, Kota Harapan Indah. Pedes nggak? Pedes nggak? Sedang aja lah. Iya. Waktu itu kan yang dijual itu kan menunya ada tuh. Aku masih ingat. Kalau nggak salah cak kangkung, terus saus tiram, ada lagi makanan apa ya, gue ingat dulu. Es degan, es jeruk, terus ada lagi ayam bakar, ayam goreng, terus menunya itu masih buka mereka. Bang Otris, kemarin di mana kemarin? Aku di Lampung Tengah kemarin. Kemarin Lampung Tengah. Oh, di daerah Punggur. Daerah Punggur. Di situ kan aku kan punya saudara tuh waktu zaman aku sekolah SD. Aku tempat tinggal di situ. Jadi ngebantu warga bikin rumah, yang pondasi, yang bikin genteng, semuanya aku bikin rombongan masyarakat gitu. Tapi kalau penduduk yang asli itu kenal sama aku, tapi kalau penduduk yang asing itu yang kenal. Yang baru gede gitu dia nggak ngerti, makanya aku harus datang lagi ke kota metro atau Bogor untuk viralin namaku lagi, jangan sampai hilang gitu. Iya, betul. Biar dikenal sama warga desa gitu, nggak mau kehilangan nama. Karena aku pernah sekolah di situ, ya kan, pernah usaha di situ, ngebantu warga gitu loh. Jangan cuma jelekin aku aja kalau mereka itu nggak tahu kalau aku tukang kerja aslinya. Cuci mobil, buka panglong, jangan lupain sejarah Mas Tris, karena dari hasil bikin batu bata itu jadi rumah, jadi genteng itu dari gotong royong, itu kan mereka lupain sejarah. Rumahnya itu kan sampai berantakan, bahkan orang yang dulu aja masih banyak sih, cuman mereka hanya pindah kampung, pindah ke Subang gitu loh Om, pada pindah ke Subang, ke Cirebon, ke Garut. Jadi mereka itu rombongan yang tua-tuanya ada di Pulau Jawa ngikutin aku. Jadi itu generasi muda, ABG, anak baru gede, mana kenal dia. Makanya aku harus jelas-jelasin kepada mereka agar mereka itu tidak terpengaruh dengan hal yang buruk itu loh, maksud dan tujuanku gitu loh. Kita tanpa harus menganiaya orang itu kan nggak boleh, aku tuh nggak mau gitu loh. Kan kebanyakan kalau orang nggak kenal tegur, siapa yang terlalu ganas, ekstra keras itu kan kalau di wilayah metro kan udah biasa ya kan, tapi kan aku nggak mau yang kayak gitu. Sebenarnya pengennya fine-fine aja gitu. Terus kalau pas pulang kampung waktu aku di tahun 2022 mereka itu nggak ada yang kenal sama aku, makanya aku harus jual tempe ya. Waktu jual tempe tahun 2002 sampai tahun 2023 aku jual tempe di wilayah kota metro. Usaha tempe kecil-kecilan, belinya di pasar metro, delinya. Cara bikinnya ya gampang sih, direbus. Setelah direbus nanti ditaruh di ditampah itu kalau. Jadi Bang Otris ini, Bang Otris kan dulu kan sempat viral nih, sempat viral, menghilang kemana? Aku keliling aja. Jadi sekarang mau pengen bahwa nama Bang Otris ini pengen muncul lagi. Muncul lagi di masyarakat desa, khususnya di media sosial. Media sosial, secara fair, secara aku nggak mau nyinggung siapapun sih. Yang jelas aku nggak mau kehilangan nama. Iya, gitu. Jadi Bang Otris ini nggak mau kehilangan nama ya. Karena aku pernah membantu mereka jadi kenek, jadi supir angkot, ya kan dulu. Iya. Kalau kita kehilangan nama nggak dikenal orang apa repot. Aku juga hidupnya kesana kemari, sering merantau gitu. Walaupun saya puluhan tahun nggak pernah pulang, tapi aku harus pulang gitu. Pulang ke kampung dulu. Supaya aku tuh dikenal warga,
supaya bukan orang biar dikenal bukan orang asing atau penjajah. Namanya orang kan fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan, gawat. Iya. Aku makanya harus bisa jelasin ke warga secara baik dan profesional gitu. Iya. Nah iya, kawan-kawan ini dulu Bang Kotris ini sempat viral dan dulu sempat terkenal juga ya. Waktu yang viralin aku kebetulan pernah satu sekolah di SMP sekampung seperti Mbak Novi, Pran itu sekolahnya di Kosgoro sampai nyusul ke PGRI Metro. Oh, dulunya diviralin sama Si Mbak Nopianti. Nopianti itu kan temen aku sekolah waktu di zaman sekampung waktu aku masih sekolah SMP. Terus dia ngikut aku lagi sampai sekolah PGRI, ngawal aku. Si Pran juga saya ngucapin banyak terima kasih. Ya gua harus building secara ekstrim karena gua sebenarnya ketakutan sama orang-orang yang baru gitu kan. Bekasi itu kan aliran keras di bacok bener di pasar itu Bekasi Cibitung itu. Aku juga down bener. Nah, begitu lihat orang bacok aku nggak berani keluar rumah, nggak main-main. Aku juga jantungan, ketakutan. Ada apa? Aku nggak ngerti, nggak paham. Tapi kan aliran keras itu kalau bisa di Lampung ini nggak usah lah, nggak perlu lah gitu. Itu kan rakyat Bekasi itu, waduh, jangan ditanya itu, waduh. Aku juga nyerah, ketakutan jatuh. Kalau lihat orang juga was-was gitu loh. Oh iya. Karena rasa takut itu, karena ngelihat orang itu bunuh-bunuhan itu, aku jadi nggak berani main lagi. Hanya beraninya di rumah sakit gitu loh. Tahu nggak don? Ketakutan lihat siapa ya. Aku udah jantungan aja.